Selamat datang di Sun Future Capsule. Kami akan membawa Anda menuju perjalanan menembus ruang dan waktu yang juga akan mengubah masa depan Anda. Perhatikan barang bawaan dan siapkan diri untuk perjalanan ke Edmonds College. Kencangkan sabuk pengaman dan tetap berada di kursi penumpang. This is your captain speaking. Our destination to Edmonds College. Kita telah berada di ketinggian 200 juta kaki. Sebentar lagi kita akan menembus lapisan futurosphere dan akan segera memasuki area baru. Kita sudah sampai di tujuan. Edmonds Community College merupakan community college publik yang berlokasi di Linwood, Washington. Berdiri sejak tahun 1967, Edmonds Community College menawarkan berbagai program sertifikat maupun program gelar. Selain program pembelajaran, sekolah ini juga menyediakan wadah untuk bersosialisasi dan belajar di luar kelas. Terima kasih sudah terbang bersama Future Capsule. Nikmati perjalanan masa depan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Sun Virtual Campus and City Tour. Hari ini kalian akan ditemani oleh aku sebagai moderator. Nama aku Kemal. Jadi untuk 1 jam ke depan kita akan jalan-jalan secara virtual nih ke Edmonds College di USA. Bagi teman-teman yang lagi ikut expo mungkin hari ini Expo Sun Education. Sekarang kan jamnya makan siang nih, jadi sambil makan siang kita jalan-jalan virtual yang mungkin teman-teman saat ini masih belum bisa berjalan-jalan gitu kan, terus bosan lagi di rumah, weekend nggak tahu mau kemana. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan lihat kampusnya Edmonds College. Nah, nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung, kita tidak akan membuka sesi tanya jawab secara langsung kebetulan. Secara ngomong-ngomong gitu ya, aku akan mute teman-teman karena untuk supaya suaranya tidak bentrok. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di chat box. Boleh langsung diketik aja, nanti kita di akhir acara akan ada sesi Q&A, nanti aku akan bantu jawab satu persatu, gitu ya. Di sini juga sudah hadir student dari Edmonds College, ada Ryota. Halo Ryota. Hai. Oke teman-teman, ini Ryota. Ryota merupakan salah satu student Edmonds College dari Indonesia. Halo Ryota, apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Oke, situasi di Seattle nih gimana nih sekarang? Situasinya sih semuanya lagi di lockdown, kayak ngikutin aturan-aturan COVID yang untuk mencegah COVID ini, kayak 6 feet distance, social distancing,
restoran juga banyak yang tutup dine-in-nya. Tapi beberapa restoran juga kayak masih sediain tent di luarnya supaya masih bisa ada pengunjung yang makan di tempat juga. I see. By the way, Ryota ini berarti udah tahun keberapa ya di Edmond College ya? This is my second year. Oh, second year. By the way, teman-teman, untuk yang masih belum tahu, jadi Edmond College ini merupakan bisa dibilang university transfer gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada plan untuk ke university impian di USA, bisa masuk college dulu, salah satunya di Edmond College. Jadi 2 tahun di Edmond College, lalu selanjutnya nanti ke universitas yang teman-teman inginkan. Seperti itu ya kurang lebih ya, Ya, benar. Baik, ini biasanya tuh S1 banyak banget nih yang mencoba untuk masuk. Jadi teman-teman yang punya plan juga, Edmond College mungkin bisa jadi pilihan teman-teman jika ingin ke USA gitu ya. Oke, karena situasi di Seattle, di kampus Edmonds itu kan kalau mau masuk, kalau nggak salah itu harus ada izin dan segala rupa ya, agak ribet ya saat ini ya, Ryota. Jadi, tapi jangan khawatir, Ryota sudah mempersiapkan videonya nih mengenai kampusnya atau surrounding di sekitar kampusnya gitu. Jadi nanti kita akan nonton bareng-bareng. Mungkin kita langsung aja kali ya putar videonya Ryota ya. Nanti abis video baru kita tanya-tanya lebih jauh mengenai kehidupan di Edmonds dan kehidupan sebagai international students di USA. Gitu ya, Ryota. Oke, kita putar saja video tour dari Edmonds College. Hi, welcome to Edmonds College. We are at Linwood, Washington, and 25 minutes from Seattle. So we are currently having online classes and hybrid classes. And as you can see, the Edmonds College also serves as the vaccination site for the COVID-19. So we're at the bus station right now, where it's very convenient because every 30 minutes, the bus will come and drop you off or take you places nearby or even Seattle. And the Linwood Transit Center is actually about 10 minutes from here, where you can take buses to any other places. So we are now at the Briar Hall Cafeteria. They serve a lot of food here, such as the Asian food, American food, and also the Mexican food. So as you can see, the tables are spaced for the COVID-19 precautions. And we usually gather here to eat and also to meet with our friends. On the other side is the lobby for the Briar Hall. So in this lobby of the Briar Hall, we usually held events such on the Lunar New Year or maybe Halloween. And we also have the bookstore right there, although it's closed right now. They sell a lot of stuff for school needs. Right now, the Center for Student Cultural Diversity and Inclusion provides a food pantry where students can have free groceries once a week. And it is currently closed right now, but if you can see, there's a lot of foods provided inside for students to take. And they also provide 2 prayer rooms for students
to pray in. And here we have the game room where students can play with their friends or maybe alone, because we also have the PlayStation console games and the Xbox games. Okay. And moving on, we have the Cecil room where they serve a lot of clubs. They help students to contribute to the college in clubs. So we also have the cafeteria, and our new to this year is the food truck. If you see to the menu here, we also have the grilled cheese sandwich, the burrito, sliders, and sandwiches. So this food truck is actually run by the culinary and art students, which is served here on campus and also downtown. So we are now at the Hazel Miller Hall. This is our newest building in Edmonds College, where they provide the STEM and nursing programs, the sciences, technology, engineering, and math. This is also the offices for the teachers for the STEM. So this is the inside of the building. We have some spaces for students to gather around with their friends and maybe do their assignments here. And on the right, we have our classes. Here they provide us with a glass board where we can study together with our friends and write something. And here, the TV here explains that this building, the Hazel Miller Hall, is very eco-friendly. And as you can see here, it shows the electricity, the gas, and the water that we used. This is the skills lab and one of the lab for the nursing program. As you can see inside, it is set up for a hospitalized kind of scene where students can actually start to learn as one of the nurses or maybe doctors. So here is our track and field where students practices baseball, soccer,
We are now at the main court of the Edmonds College, and here we have the Mount Luck Terrace, where they serve the Career and Action Center, where they can help you with students with their career, and also the counseling center for students to help on counseling, and they are totally free. So we are now here at the Linwood Hall, where it is the place for students to pay tuition, asks for official transcript, and also library on the top floor. Okay, so we are now at the Mukilteo Hall, where we have our own black box theater. There are usually plays from the art programs here, also cultural talks, seminars, and some other shows. Okay, so here we are at the Learning Support Center, where students can get free tutoring from other students who have taken the classes and are certified to teach. And we also are allowed to have part-time jobs on campus, where one of them is tutoring. And this is one of the places. There are also other places such as the Math Center, the STEM tutoring, and also the SSD, Student Services with Disabilities. And we are finally here at the Office of International Programs, where they can help you from admission, orientation, advising, and transfer to universities. My advisor has been really helpful for me, and yeah, it's been great working together with my advisor, and she's been giving me good advices to transfer and classes to take, and which classes have their own credits transferred, and yeah, it's been great. We are now at the Trident Court, which is the newest housing that is provided by the Edmonds College, where we have our old one is the Rainier Place across the street. And I am here now at the student lounge. Okay, so we are now inside one of the room, and there are 3 options, which is the studio, 2 bedrooms, and the 3 bedrooms, where the students will share the living room and the bathroom. And here we are now at the 2 bedrooms, where we have our own walk-in closet in each room and a great view.
So right now we're at the downtown Edmonds, where we can see the Kingston Island across the sea, and we can take the ferry to access to the Kingston Island. And so now we're going to see the downtown Edmonds and the downtown Seattle. Hi, so right now I'm at the Alderwood Mall. It is close to Edmonds College. It's like 15 minutes ride by bus. And there are shops and restaurants here. And it's quite big.
Okay, so that's it for the city of Edmonds, Seattle, and the city of Linwood. Hope to see you on campus. Nah, itu tadi video yang sudah direkam sebelumnya oleh Ryota saat memperlihatkan kampus dan sekitar kampus dari Edmonds College. Nah, di sini teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung chat di chatbox ya. Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol bareng Ryota, kita akan jawab pertanyaan teman-teman gitu. Oke, Ryota, tadi udah kelihatan nih ya kampusnya ya. Itu cukup luas dan full of facilities gitu ya. Aku mau tanya dulu nih sama Ryota. Kenapa sih memilih Edmonds College? Sebenarnya awalnya juga ada kakak udah di sini kan. Jadi ya alasan utamanya sebenarnya karena udah tahu aja sih, udah pernah datengin. Jadi kayak, wah kayaknya asik juga tempat tinggalnya gitu. Terus tertarik ngelihat program-programnya juga ngebantu buat masuk univ lagi gitu. Tadi aku juga di akhir video sempat lihat tuh ada kampus. Itu kamu mau rencana ke kampus mana lagi sih setelah dari Edmonds ini? Oh, jadi aku di sini kan Edmonds cuma ngebantu itu untuk dapetin transfer degree. Okay. Dan aku abis 2 tahun di Edmonds, aku tuh ngeplan untuk masuk daftar ke University of Washington Seattle, University of Washington Bothell, terus ada University of Minnesota, University of Oregon, ada University of Illinois, sama Purdue University. I see. Semoga tembus ya. Nah, saat mulai pindah ke USA untuk belajar gitu ya, terus udah masuk Edmonds College, apa sih rasanya perbedaannya saat mulai belajar di USA sama dibanding sebelumnya di Indonesia gitu? Dari yang aku rasain sendiri sih ya, kalau di Indonesia tuh dia lebih ngajarin secara teori. Tapi kalau di US ini kita lebih diajarin untuk lebih ikut istilahnya tuh lebih ikut campur gitu, untuk lebih kontribusi lebih berkontribusi ke hal-hal yang berhubungan gitu. Oke. Dari situ juga akan istilahnya memberi trigger kita untuk selalu berpikir kreatif, mungkin bisa dibilang. Iya, benar. That's why untuk teman-teman yang mempunyai planning ke USA, salah satunya kita punya mental yang kuat untuk terus berinovasi, terus berpikir kreatif. Itu salah satu kunci utamanya sebelum berangkat ke USA. Nah, kan pasti Ryota pernah nggak sih nemuin kendala gitu atau kayak kesulitan saat beradaptasi gitu sebelumnya? Kesulitan beradaptasi paling yang orang-orang sering bilang tuh disebut homesick gitu sih. Homesick ya kemungkinan orang-orang tergantung sih, tapi rata-rata yang aku tahu tuh di sini orang-orang pada homesick sekitar 1 bulanan gitu. Terus ya they can deal with it abis itu. And then selain itu nggak terlalu banyak sih yang lain-lainnya. Cuman paling kayak di sini kan orang-orang luar juga pada masuk gitu kan ke USA. Jadi mereka tuh lebih istilahnya lebih diverse culture-nya. Jadi mungkin banyak hal-hal dari Indo yang kita anggap tabu, tapi di sini tuh biasa aja gitu. Jadi kayak kita juga sendiri harus jadi lebih open-minded gitu. Yep. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir banget ya, karena negara Amerika itu memang diversity-nya juga sangat besar gitu ya. Benar-benar. Hanya di Indonesia. Jadi sebenarnya bisa sambil belajar gitu ya, Ryota. Nah, biasanya nih kalau misalkan kita sekolah atau kuliah gitu kan, kalau kebiasaan di Indonesia kan bingung sedikit nanya ke dosen di luar jam belajar ya gitu. Nah, kalau di Amerika khususnya di Edmonds College bisa nggak sih nanya langsung ke dosen di luar jam belajar kayak gitu?
Bisa, tapi sekarang ini kan lagi online. Lagi online ini kita cuma bisa email doang. Atau mungkin kalau mau ngebuat meeting sama gurunya, kita kayak ngebuat reservation untuk ngebuat Zoom meeting gitu. Kayak buat janjian. Nah, tapi tergantung gurunya juga. Ada yang responsif, ada yang enggak. Kayak aku pernah dapat sekali guru fisikaku, dia tuh nggak responsif gitu. Jadi kayak aku email tuh nggak dibalas gitu. Jadi kayak aku bener-bener kayak ngumpulin tugas gitu doang. Tapi ada juga guru mathku, dia bener-bener responsif banget. Dia bener-bener ngebantu. Kayak kalau ada pertanyaan dijawab langsung gitu. Jadi tergantung gurunya sih. By the way, kayaknya aku nanya Ryota juga. Kamu ngambil program apa di Edmonds College? Aku ngambil computer science. Computer science. Yes. Oh iya, tadi kan sempat mention lagi pandemik nih. Itu kegiatan belajar berarti sekarang online kan ya? Itu bisa dijelasin nggak sih lebih detailnya kegiatan kamu belajar secara online tuh setiap hari kah atau hybrid? Sekarang kan juga ada yang hybrid kan, setengah datang ke kampus, setengah di rumah gitu. Nah kalau kamu gimana sih, bisa share nggak sih? Aku untuk quarter di sini kan sistemnya quarter ya. Jadi untuk quarter ini tuh aku ngambil kelas-kelas, aku ngambil 4 kelas. 4 kelas ini cuman satu kelasku yang istilahnya tuh ada Zoom meeting, ada ngajar secara langsung gitu online. Nah, tapi yang sisanya ini 3 kelasnya lagi ini sebenarnya bisa dibilang kelasnya tuh minor, cuman buat requirements untuk bisa selesaiin degree yang aku mau ambil ini. Jadi kayak sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama majorku. Jadi kelas-kelas ini tuh nggak ada meetingnya, cuman benar-benar dikasih tugas. Kalau mau nanya bisa kontak email, terus membuat reservation yang kayak tadi aku bilang. Ya gitu sih sebenarnya. Jadi kayak balik lagi tergantung ke pelajaran sama tergantung gurunya juga. I see. Tapi kalau untuk safety-nya gimana tuh? Safety untuk ininya ya, maksudnya social distancing-nya. Terus kalau di sini kan aku percaya sih di mana-mana juga sudah mulai gitu ya. Kayak ada hand sanitizer, kayak gitu-gitu gimana tuh? Kalau misalkan kita ada yang belum berlakukan untuk ada kelas offline-nya juga gitu di kampus Edmonds. Itu gimana sih kalau di Edmonds? Jadi ada di sini kan kayak orang-orang yang mau ngambil kelas biologi, kelas fisika, atau kelas kimia, itu kan mereka butuh praktikum juga kan, ke lab. Nah, ini tuh disebut kelas hybrid. Jadi setengah online, setengah offline. Mereka datang ke lab, tapi itu wajib ngikutin aturan kayak setiap mau datang sama setiap mau keluar kampus tuh ngisi ada formulir disediain. Itu kayak pertanyaan-pertanyaan tentang COVID. Jadi kayak untuk precaution aja gitu. Gitu sih. Kalau misalkan di luar kondisi pandemik ini, normalnya tuh kalau satu kelas tuh biasanya ada berapa mahasiswa sih? Untuk satu kelas, kalau college ini kan jadi dia istilahnya tuh untuk persiapan kita masuk ke university kan. Jadi college ini kita tuh nggak sebanyak university, jadi sekitar maksimal 30-an sih satu kelas. Maksimal 30-an. Jadi sebenarnya kurang lebih sama lah ya dengan sistem belajar di kelas di Indonesia gitu ya. Nah, aku mau mulai ke facilities nih, mau nanya. Kamu tinggalnya tuh di mana sih, di dormitory kah atau gimana nih sekarang? Aku tinggal di apartemen. Di apartemen. Jauh nggak kalau dari kampus? Apartemenku kalau naik bus sekitar 40 menit sih ke kampus. 40 menit. Itu kira-kira berapa sih ongkosnya kalau dari Seattle ke kampus gitu? Dari kampus. Ya, jadi di sini itu ada bus kan. Busnya ini tuh istilahnya kayak kerjasama sama college juga. Jadi kita ada student ID. Student ID-nya itu udah bisa kita daftarin ke jadi member untuk busnya ini, namanya Orca. Nah, jadi nanti kita tuh perlu daftar ulang lagi untuk membership-nya. Pas kita mau bayar untuk quarter ke depannya lagi. Kayaknya sekitar $30 sih untuk satu quarter.
Oke, ini per quarter. Jadi kayak sistemnya mungkin kurang lebih ya kayak electronic money kita gitu ya. Jadi di Iya. top up kalau quarter sudah habis gitu ya. Jadi Mm-mm. ya oke, cukup mudah sih, sekitar 40 menit kalau dari apartments ya. Mhm. Nah, oke, habis itu tadi aku sempat lihat juga kamu di video sempat mention ada free groceries tuh once a week di Edmonds. Itu biasanya hari apa sih? Apakah itu cuma kayak untuk lunch aja atau cuma buat snack time-nya apa gimana sih si free groceries ini? Itu biasanya hari Kamis sih, setiap Kamis. Jadi kayak mereka ngesediain eh, bahan-bahan makanan, bahan baku makanan untuk murid-murid yang mau ngambil gitu. Nah, makanannya sendiri itu kayak aku pernah datang sekali. Isinya tuh kayak ada canned food, ada roti juga, ada daging kayak frozen food gitu. Jadi bener-bener kayak bahan baku buat hidup sehari-hari sih. Oh, dan itu free ya? Setiap hari Kamis. Totally free. Ya. Oke. Nah, aku juga mau tanya sebentar. Aku udah ada contekan nih. Oh iya, balik lagi kalau di Seattle sebenarnya aman nggak sih? Kan maksudnya kadang kalau kita pergi ke suatu wilayah yang berbeda, khususnya luar negeri kan pasti was-was gitu kan. Tingkat kriminalitasnya seberapa tinggi, terus berbeda nggak dengan Indonesia atau segala macam. Nah kalau safety di Seattle ini gimana sih? Safety di Seattle aku bilang aman sih, aman banget. Kayak aku mau pulang jam 9 malam, naik bus juga masih bisa dibilang aman untuk daerah tertentu ya. Jadi kayak tapi daerah yang rawan kriminal ini sebenarnya juga agak jauh gitu. Jadi kayak orang-orang juga udah pada tahu sebenarnya kalau bisa malam-malam jangan ke sini gitu. Tapi untuk Seattle sendiri sama Linwood daerah Edmonds College totally safe. I would say totally safe. Oke. Nah, kalau untuk sistem transportasi umumnya itu kayak misalkan bus gitu atau kayak segala macam, mungkin ada apa aja sih, bisa jelasin nggak sih? Apakah ada hanya bus aja atau ada train atau segala macam, dan itu apakah well connected seperti di negara lain gitu? Ya, sistem transportasi umumnya sebenarnya ada kayak yang online, Uber gitu kan. Tapi ada juga bus yang setiap 30 menit tuh selalu ada satu bus paling enggak. Nah, transportasi bus di sini tuh bener-bener kayak sesuai jadwal lah istilahnya. Paling kalau telat juga 5 menit, 10 menit max gitu. Terus baru dibuat juga ada light rail, tapi dia untuk sekarang belum sampai Linwood, tapi udah sampai daerah sedikit lebih ke Seattle dari Linwood. Nah, itu light rail ini bisa langsung ke airport, bisa ke Seattle langsung, and bener-bener nyaman sih harusnya. Kalau dari kampus ke istilahnya, tadi kan kamu sempat ke downtown lah istilahnya gitu ya, ke tempat factory outlet, terus ada yang kafe-kafe. Itu berapa jauh sih dari kampus? Kalau yang di mall itu sebenarnya itu daerahnya masih sama satu kota sama kampusnya itu 10 menitan nyetir mobil. Tapi kalau misalnya untuk ke downtown Seattle-nya itu bisa sekitar 30 menitan kalau nggak macet. I see. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya sebenarnya ya. Mungkin kalau 30 menit dibanding dengan anggaplah Jakarta gitu ya, dengan situasi Jakarta yang sangat luas terus macet, ya 30 menit sih dikit ini banget ya, jaraknya sebentar banget gitu. Nah, itu berarti kalau kamu misalkan kayak pergi ke downtown, itu biasanya naiknya apakah lebih sering pakai online application like Uber or something like that, or naik transportasi umum? Aku sendiri lebih sering naik bus sih. Soalnya jujur di sini Uber harganya lumayan beda jauh. Jadi kayak bus itu kita sekali naik kalau ke downtown. Oh, untuk bus sendiri student ID itu
cuman bisa, jadi di sini ada rute-rute bus beda-beda. Ada yang 100-an, ada yang 200-an, ada juga yang 500, 800-an. Jadi sekolah tuh cuman kerjasama ngebantuin yang 100 sama yang 200-an. Karena itu bantu murid untuk datang nyampe kampus. Nah, tapi kalau ke downtown Seattle itu kita ada beda lagi kartunya, atau kita bisa bayar cash. Nah, ya, tapi kalau ke downtown Seattle sendiri naik bus tuh bisa cuman habisnya 2,75 sih, $2,75. Murah lah ya. Ya, murah banget makanya. Jadi lebih enak naik bus juga sebenarnya. Ya. Terus ini kan tadi kan kalau Ryota sempat homesick gitu ya. Aku yakin juga siapapun yang pindah ke wilayah baru pasti akan merasakan homesick. Keluar kota aja kita kadang suka pengen cepet pulang gitu kan ke rumah. Kalau lagi homesick pengen makanan Indonesia banyak nggak sih? Susah nggak sih didapat di Seattle gitu? Seattle sebenarnya nggak sih, gampang sih. Kayak di sini tuh ada warung jajanan nama tempatnya. Itu tempatnya tuh ngejual kayak warung, bener-bener warung gitu. Makanan-makanan Indo kayak tempe, keripik tempe, gitu-gitu. Terus ada juga kalau mau tempat makan tuh namanya Indo Cafe. Itu benar-benar ada makanan-makanan Indo, masakan Indo gitu. Suasana tempatnya juga suasana Indo. Nice. Terus kan kadang kita juga kangen ya sama ketemu orang Indonesia gitu. Kalau nggak salah itu kan kita di beberapa negara kan ada PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah kalau di ini ada nggak sih di USA atau di Seattle gitu? Ada nggak sih? Di US itu disebutnya Permias, Persatuan Mahasiswa di Amerika Serikat. Nah, tapi Permias ini di setiap state itu juga punya masing-masing lagi. Di Seattle ini salah satu yang paling besar, Permias Seattle. Gitu. Nice. Kamu berarti join juga dong pastinya ya? Jujur aku sendiri kemarin sempat mau join, tapi nggak jadi. Gara-gara lumayan untuk apa ya? Itu kan lebih ke downtown Seattle gitu kan. Nah, untuk aku sendiri kalau untuk meeting-meeting gitu, jujur agak kejauhan sih. Jadi makanya aku belum nggak ikut dulu. Tapi pastinya kamu ada lah ya sahabat-sahabat sesama teman Indonesia itu pasti ada ya. Banyak. Aktivitasnya ngapain aja sih kalau misalkan mungkin lagi day off dari kuliah atau lagi weekend gitu biasanya? Apa sih kegiatan yang kamu lakukan selama di Seattle? Ini sebelum pandemi kan ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita biasanya ya jalan-jalan bareng aja sih, kayak ada yang kalau mau olahraga bareng, kadang main basket ke taman atau main basket indoor di tempat disediain gitu. Ada juga kadang kalau mau kayak jalan ke mall, makan doang atau belanja. Benar-benar tergantung sih. Kita di sini juga banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungin kayak tempat main bowling gitu-gitu, banyak juga. Seru banget. Nah, ini kan di Seattle itu kan layaknya ya katakanlah kita bandingkan dengan Jakarta gitu ya. Nah, kan banyak tempat yang bisa dikunjungin. Ini sebenarnya kita butuh nggak sih mobil pribadi kayak gitu? Mobil pribadi menurutku sebenarnya tergantung orangnya sendiri sih. Kayak kalau memang dia lebih prefer untuk nyetir sendiri, nggak mau transportasi umum, karena lebih fleksibel kan jadinya, nggak ngikutin jadwal, ya terserah sebenarnya, silakan juga, nggak masalah. Tapi kalau mau transportasi umum kayak bus doang juga sebenarnya enak sih, udah nyaman banget. Oke. Terus kira-kira nih menurut sepengalamannya Ryota gitu ya, mungkin teman-teman sih juga banyak yang ingin bertanya gitu. Living cost di Seattle tuh range-nya berapa sih? Living cost tergantung orang sih. Aku pernah, aku itu masih dihitung hemat-hemat gitu kan. Kayak kalau bisa tuh nggak makan di luar gitu, makan masakan sendiri aja. Itu kurang lebih, aku 2 minggu shopping groceries tuh bisa habis sekitar 150. Jadi ya plus tempat tinggal 1000-an sih.
Oke. Paling 1.000 itu udah cukup banget. Udah affordable untuk di Seattle ya. Iya. Jadi sebenarnya sih balik lagi ke kita sebagai student, sebagai yang orang tinggal di Seattle, mau coba yang mana nih? Mau yang Benar-benar. fancy, yang lifestyle fancy, atau yang anak kuliahan yang mau berhemat, tinggal dipilih aja. Kalau misalkan mau fancy ya lebih mahal dari Ryota berarti nanti living cost-nya. Oke, tapi sih ya jangan sampai boros juga ya, karena kan tujuan kita untuk belajar ya di situ gitu. Oke, the next question is coba pilih dulu pertanyaannya. Oh iya, ini kan udah pandemik kan udah sekitar 1 tahun lebih lah ya gitu. Nah, di kampus kan pasti ada beberapa student community atau klub gitu. Karena kalau selama pandemik tuh aktivitas di klubnya tuh kayak gimana ya sekarang ya berarti? Jadi aktivitas yang dikasih di-provide sama Edmonds College sendiri tuh, jadi ada yang tadi ada di video aku bilang CISO yang ngebantu murid-murid untuk kontribusi ke college-nya sendiri. Itu suka ngadain acara juga. Terus ada juga yang ngebantuin Office of International Programs yang bakal ngebantu kita nanti kalau masuk sebagai anak internasional. Itu juga mereka sering ngadain acara kayak culture talk atau online meeting atau apa untuk biasanya hari Rabu sih. Nah, kita sendiri juga ada klub Indo, IDCC Indo Club. Itu kita untuk sekarang belum ada acara apa-apa, belum kepikiran ada acara apa-apa. Tapi kita pernah ada ngadain game night sekali. Jadi banyak sih sebenarnya acaranya. I see. Nah, saya juga kan disediakan kayak student advisor gitu ya. Nah, untuk jadwal ketemu student advisor nih, saat pasti kan kita butuh butuh advice untuk bahas mengenai planning untuk university transfernya gitu. Nah, kalau selama sistem perkuliahan itu, biasanya kita harus ketemu berapa kali sih dalam 1 semester dengan si advisor-nya? Apakah ada kayak minimum meeting requirements-nya atau terserah sama kitanya gitu? Nah, di sini tuh kita benar-benar harus mandiri. Kayak kita mau mikirin masuk kuliah mana tuh kita benar-benar harus pikirin sendiri. Kayak mau buat reservation sama advisor juga kita buat sendiri gitu. Kayak mereka tuh nggak bakal nyari kita. Jadi kita yang bakal nyari mereka. Jadi nggak bakal ada diwajibin untuk paling nggak seminggu sekali atau sekuarter sekali, itu nggak bakal ada. Cuman kalau kita adain ketemu advisor, mereka tuh bakal ngebantuin kita milih-milih kelas yang bakal kreditnya tuh ke transfer ke universitas gitu. Karena kalau nggak ke transfer ya sama aja kita pelajarin tuh jadinya istilahnya tuh buang-buang duit karena nggak bakal diterima sama universitasnya gitu. Betul. Berarti itu yang perlu diperhatikan untuk kita yang ingin ambil college di USA gitu ya, atau dimanapun, itu yang perlu diperhatikan kayak kredit transfernya nanti untuk transfer ke universitas berikutnya yang eligible yang mana, so nanti kita prepare untuk persiapannya selama di college gitu. Jadi nanti mungkin selebihnya sih lebih detailnya nanti teman-teman bisa konsultasi langsung gitu ya dengan advisor dari Sun Education. Nanti situ akan dijelaskan lebih lanjut lagi tuh mengenai sistem college itu seperti apa, university transfer itu seperti apa, atau pilihan universitasnya nanti mau kemana aja nanti akan dibantu. Nah, terus mungkin di sini juga masih ada yang ingin bertanya nih. Mungkin Ryota bantu menjelaskan basicnya aja kali ya. Boleh. Kira-kira pada saat Ryota mulai memutuskan untuk ke Edmonds, mulai daftar, kira-kira syarat-syaratnya yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman nih apa sih? Dari sekarang kan mungkin teman-teman di sini kan ada yang masih sekolah gitu ya, terus ada yang mungkin lagi nunggu pendaftaran atau segala macam. Mungkin apa sih yang dari sekarang tuh bisa dipersiapkan sama teman-teman gitu? Jadi menurutku sendiri untuk masuk college tuh gampang sebenarnya. Beda sama untuk masuk ke university.
Kayak untuk masuk college tuh kita nggak butuh yang namanya personal essay, personal statement. Kita cuma butuh transkrip sekolah, terus visa, hal-hal yang berkaitan sama pemerintahan sih. Kalau untuk masuk college itu sebenarnya. Terus untuk yang kalau benar-benar untuk daftar yang ribetnya itu, untuk nanti persiapan kita pas masuk ke university-nya. Jadi untuk masuk college ini sebenarnya nggak banyak sih persiapannya. Oke. Ini juga ada pertanyaan nih. Aku coba kasih ke Ryota ya. Ini pertanyaan dari Kevin. Aku sudah mulai online class dari Indonesia. Saat ini aku punya opsi lanjut online class dari Indo atau berangkat ke Amerika. Jadi sekarang lagi online class, terus ada plan untuk berangkat ke Amerika. Melihat kondisi di sana masih online class juga di Amerika kan, apa saran Ryota buat Kevin katanya? Apakah dia online dulu di Indonesia atau mending berangkat aja ke Amerika gitu? Kalau dari sisi Ryota nih yang sudah telanjur berangkat nih dari tahun lalu gitu ya, kira-kira apa sih wise-nya gitu? Jujur kemarin di sini ada sempet kayak permasalahan anak-anak internasional nggak bisa tinggal di US selama online class ini kan. Jadi ada organisasi namanya ICE, itu mereka ngelarang anak internasional untuk tinggal di US yang nggak punya kelas offline. Jadi balik lagi ke kelasnya itu sebenarnya kelasnya ada yang offline atau enggak, karena takutnya visanya juga bukan visa sih, di bagian imigrasinya juga takutnya ada masalah gitu. Nah kalau memang ada offline ya lebih baik bisa datang kalau mau datang. Tapi kalau online jujur aku juga sendiri kurang tahu di pemerintahannya nanti gimana. Tapi kalau masalah kelas pembelajarannya kalau memang bisa konsentrasi karena kan beda jamnya ya. Jadi kayak teman-temanku sendiri tuh ada yang ngambil kelas online tapi di Indo tuh kayak jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Jadi kalau secara pribadi bisa tahan fokus ya nggak masalah dijalanin aja. Tapi kalau memang terpaksa banget mau berangkat ya lebih baik berangkat supaya bisa fokus juga ke kelasnya gitu. Jadi perlu teman-teman mungkin yang ada planning untuk kuliah ke luar negeri, apalagi di saat pandemi, sebenarnya jangan putus asa gitu dengan keadaan yang sekarang, karena kan kita belajar tuh harus tetap belajar. Jadi ada baiknya teman-teman itu mempersiapkan yang bisa dipersiapkan, lalu ya konsultasikan tujuan teman-teman nih, misalnya mau ke negara mana, nanti akan dibantu juga kita sama-sama lihat kondisi dari situasi pandemik ini seperti apa yang perlu disiapkan, terus kayak misalkan kebijakan-kebijakan apa yang perlu kita patuhi. Di situ nanti kita akan persiapkan lebih lanjut. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk mulai konsultasi juga mengenai plan untuk studi ke luar negeri. Kalau sekarang sih beberapa negara sudah banyak yang buka, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, jadi bisa dipersiapkan juga nanti untuk kelengkapan lainnya untuk kuliah ke luar negeri gitu. Oke, ini aku lihat ada yang bertanya seputar persyaratan masuk, terus beasiswa. Jadi untuk teman-teman yang bertanya seputar cara masuk, beasiswa atau hal lainnya yang terkait dengan studi ke luar negeri, selengkapnya teman-teman bisa join Expo di Sun Education. Hari ini sudah mulai start sampai besok. Jadi teman-teman yang sudah ada janji dengan konselornya, nah itu nanti bisa ditanyakan langsung dengan konselornya masing-masing. Atau nanti langsung hubungi aja hotline Sun Education untuk pertanyaan seputar scholarship atau beasiswa atau syarat masuk yang lainnya. Nah, Ryota, ini kan sudah mau 1 jam nih kita dari tadi ngobrol. Kasih ini dong untuk pesan terakhir untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan kuliah ke USA, atau kenapa teman-teman ini harus memilih Edmonds College gitu. Nah, bisa kasih tipsnya nggak untuk teman-teman? Tipsnya sebenarnya kalau mau
apa ya, kan biaya ke Amerika ini juga sebenarnya nggak bisa dibilang murah kan. Jadi supaya kita nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang duit, kita pikirin juga sebenarnya matang-matang jurusan yang kita mau ambil apa gitu. Karena dari pengalaman teman-temanku sendiri juga ada yang mereka tuh udah 1 tahun di sini, tiba-tiba mereka ganti jurusan. Jadi kayak mereka bener-bener buang waktu, mereka ngebuang duit untuk ngambil kelas-kelas yang nggak berhubungan sama mereka punya major gitu. And ya untuk masuk Edmonds tuh sebenarnya ngebantu banget sih. Kayak persiapan kita yang nggak biasa sama sistem pendidikan di US ini untuk sebelum masuk ke university, mereka tuh benar-benar ngebantu banget kayak ngebiasain diri kita untuk apa ya, cara belajarnya sebelum masuk ke universitas. Mereka juga kayak ngebantu, ada istilahnya tuh transfer degree, untuk ngebantu kita lebih gampang masuk ke universitas yang kita mauin nanti dibandingin kita langsung masuk ke university yang kita mau gitu. Oke. Terima kasih ya, Ryota. Tadi kita sudah ngobrol banyak. Ryota juga sudah memberikan video tour gitu ya selama jalan-jalan di kampusnya Edmonds College dan di jalan-jalan di Seattle. Terima kasih ya sekali lagi ya, Ryota. Yes. Nanti kita bertemu di kesempatan berikutnya untuk sharing hal lebih lengkap lagi ya. Boleh. Oke, stay safe. Stay safe, thank you. Oke, teman-teman, nggak kerasa nih sudah 1 jam berlalu di virtual campus NCT Tour di Edmonds College USA. Nah, semoga informasi yang tadi Ryota bawakan, ngobrol-ngobrol kita berdua, dan video tadi cukup memberikan, menjawab penasaran teman-teman nih mengenai kuliah di Edmonds College, atau mungkin kampusnya seperti apa, jalan-jalan di Seattle seperti apa, mungkin bisa menjawab ya. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau bingung mau nanya gimana, atau masih belum ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan gitu ya, nanti bisa langsung hubungi Sun Education. Kita punya cabang seluruh Indonesia, nanti bisa cek websitenya di www.suneducationgroup.com. Di situ kalian bisa chat langsung, bisa WhatsApp, atau download aja namanya Sun Education Mobile App. Nah, di situ kalian bisa standby aja tuh di handphone, ngelihat berbagai informasi menarik mengenai studi ke luar negeri, termasuk Edmonds College. Itu juga kalian bisa langsung chat ke konselornya gitu ya. Jadi yang tadi aku lihat masih ada yang bertanya seputar scholarship, cara masuk dan hal semacamnya, itu bisa langsung nanti ditanyakan ke konselor Sun Education. Jadi telepon sekarang ya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah join hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman mengenai studi ke luar negeri. Aku mengingatkan teman-teman untuk tetap patuhi protokol dan terus belajar walaupun kondisinya masih pandemi ya. Jadi jangan berhenti untuk belajar dan terus bermimpi. Oke, semoga hari ini menjadi hari yang indah teman-teman. Aku akan akhiri sesi hari ini. Untuk teman-teman yang ada sesi konsultasi di X-Point Sun Education, nanti bisa langsung lanjut, atau yang ada ikut lagi virtual tour, nanti kita ada di jam 6 sore, sama di besok jam 12 siang dan 6 sore juga. Gitu. Sekali lagi terima kasih. Aku Kemal, pamit undur diri. Stay safe dan have a nice weekend, teman-teman.